Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi lewat Rema malam ini, renungan malam program Rehata Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk edisi Rabu 26 Mei 2021 untuk menjangkaukan pelayanan firman ke dalam kehidupan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan malam ini. Kita siapkan dari kitab Yehezkiel pada pasal 37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kalau semua sudah siap, mari kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita buka hati pikiran kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya, dan kita berdoa. Allah yang berlimpah kasih dan rahmat, Tuhan yang empunya hidup ini, kami bersyukur malam hari ini atas segala kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang tiada pernah berkesudahan kami alami, terkhusus hari baru saja kami lewati dalam melakoni aktivitas yang Tuhan perkenankan dalam hidup anugerah Tuhan ini. Bahkan di dalamnya kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga kami mengalami suasana yang penuh sukacita dan penuh bahagia dalam Tuhan. Malam ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalamnya. Roh Kudus kiranya terus menopang kami, mengiring kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga melalui pembacaan, pemberitaan, dan perenungan firman Tuhan malam ini, iman kami semakin dikuatkan dan Tuhan senantiasa kami muliakan. Ya Tuhan, suci kuduskan kami, agar kami layak berada di hadirat Tuhan. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepada aku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepada aku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, "Sungguh
suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya tentu mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Melati dimanapun Anda berada, topik renungan kita malam ini adalah tulang yang dihidupkan kembali. Tulang yang dihidupkan kembali. Mungkin kita semua pernah sudah melihat namanya tulang belulang. Kalau ada di antara kita sudah pernah berkunjung ke tempat-tempat pemakaman tradisional Toraja, misalkan di gua-gua di Londa, di Kete, dan banyak lagi tempat-tempat pemakaman di Suaya atau di mana saja yang ada pemakaman-pemakaman tradisional masa lalu. Tentu kita melihat di sana ada tulang-tulang berserakan, tengkorak-tengkorak yang berserakan. Tidak ada itu yang bertanya bahwa kenapa ada tulang-tulang. Bahkan mungkin ada yang sudah berfoto-foto di sana, bikin selfie-selfie di sana. Tulang belulang yang sudah tidak hidup tentunya, yang berserakan di mana-mana. Namun bagaimana jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali? Pastilah orang-orang akan sangat ketakutan, bukan? Allah membawa Yehezkel ke sebuah lembah dan lalu memperlihatkan padanya dalam suatu penglihatan, suatu penglihatan yang sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Dalam hal itu, Yehezkel melihat tulang belulang yang telah berserakan itu
Dan lalu kemudian dikatakan padanya bahwa tulang belulang itu adalah lambang umatmu. Tulang belulang itu adalah simbol umat manusia. Umat manusia yang jauh dari Tuhan. Lalu kemudian firman Tuhan kepada Yeskel, bernubuatlah kepadanya. Lalu kemudian seperti yang diperintahkan Tuhan, nabi itu bernubuat. Tulang-tulang yang berserakan itu kembali menyatu satu sama lain. Menyatu, terhubung satu dengan yang lain. Dari tulang yang satu ke tulang yang lain berhubung sesuai dengan ruas-ruasnya. Bahkan bukan hanya menyatu, dan disaksikan pula bahwa tulang-tulang itu ketika sudah menyambung, lalu kemudian disertai dengan daging-daging dan urat-urat dan kulit, sehingga tulang belulang itu menjadi sebuah tubuh, menyatu menjadi seorang. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel, kata Tuhan. Tulang yang sudah kering dan berserakan itu adalah lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan mengalami kekeringan iman. Tuhan telah membuat tulang belulang yang kering menjadi hidup kembali. Tuhan telah memberi kehidupan kepada tulang-tulang yang kering itu. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan yang telah mati dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali di dalam kasih Tuhan. Itulah yang dimaksudkan, diperlihatkan bagi Yeskel. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya kekeringan kehidupan. Kekeringan kehidupan iman di dalam Tuhan. Atau kita pernah mengalami keputusasaan, merasa bahwa kita tidak punya arti apa-apa. Entah itu karena masalah kehidupan ekonomi ataupun masalah-masalah kehidupan yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang sedang membuat kita menderita. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti yang diperlihatkan kepada Yeskel, Tuhan mau membuktikan bahwa sekalipun dalam situasi yang sudah tidak punya arti apa-apa, Tuhan mampu mengubah. Jika kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupan kita, jangankan kita yang masih hidup seperti ini, tulang-tulang belulang yang sudah berserakan, yang kering itu Tuhan mampu sanggup mengubahnya untuk menjadi hidup kembali. Dalam hal itulah kita harus memiliki iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan hadir melalui berbagai cara yang Dia kehendaki dan bahkan kuasanya di dalam Roh Kudus yang menghidupkan kita, yang memelihara kita, menuntun kita, dan olehnya kita diberi pengharapan yang pasti bahwa dalam menjalani kehidupan di sini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kadang kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan yang mungkin membuat kita merasa kering, membuat kita merasa kehilangan harapan, membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan yang amat setia itu
yang telah hadir di dalam kehidupan kita melalui Kristus Yesus. Dan dalam tuntunan Roh Kudus-Nya kita dipelihara dan telah diinsapkan untuk menjadi orang-orang yang punya arti. Tuhan memberi arti kehidupan kita karena Dia sanggup mengubah kita menjadi yang lebih baik. Karena itu teruslah berpengharapan pada Tuhan. Dan jangan membiarkan kehidupan kita kering, tetapi harus punya kekuatan iman, pengharapan yang tidak akan pernah pupus. Percayalah bahwa dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, kita akan terus dipelihara oleh-Nya dan diubahkan menjadi manusia yang memiliki pengharapan dan kehidupan masa depan yang pasti. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagi Allah kami nyatakan, karena dalam kesempatan yang indah ini Tuhan masih memungkinkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, yang mengingatkan kami semua bahwa Allah yang berlimpah kasih dan rahmat tidak pernah membiarkan kami hidup dalam kekeringan iman. Karena itu kami mohon senantiasa Roh Kudus terus menopang hidup kami, mengiring kami, menuntun kami kemanapun dan dimanapun kami berada, sehingga dalam segala situasi dan keadaan yang kami hadapi, meskipun derita dan sengsara yang menghempas kehidupan kami, dan bahkan kuasa-kuasa duniawi berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan, dalam kekuatan Roh Tuhan kami teguh berdiri dan dijadikan menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang terus hidup dalam pengharapan, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan keadaan. Oh Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kami, agar menjadi rema bagi kami, kekuatan baru dalam hati dan batin kami, dalam jiwa kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, untuk terus menaruh harap yang tak henti pada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan pengharapan kami mendapat jaminan yang pasti. Ya Tuhan, malam ini juga kami berdoa untuk warga jemaat Tuhan di Jemaat Tamalate ini dalam berbagai pergumulan karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang tengah menjalani perawatan di rumah, maupun karena pergumulan masalah kebutuhan hidup. Oh Tuhan, berkenan campur tangan. Kami percaya bahwa hanya dalam Tuhanlah jawaban yang pasti. Bagi yang sakit kami yakin kuasa Tuhanlah yang sanggup memulihkannya. Kuasa Tuhan yang menguatkan mereka untuk berjuang, memenangkan kesehatannya. Dan bahkan oleh kuasa Tuhan yang penuh mujizat akan membuat setiap yang menaruh harap memperoleh kesembuhan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang dalam duka cita kami mohon Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Tuntunan Roh Kudus yang memampukan mereka tetap teguh dan kuat menghadapi kenyataan yang ada. Oh Tuhan, juga kami terus berdoa untuk perjuangan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam mengejar cita-cita masing-masing. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan dan semester penaikan kelas. Oh Tuhan, berkenan memberkati mereka sehingga semua yang mereka hadapi di dalam tuntunan Tuhan mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Bagi yang sudah selesai mengikuti semester di tingkat perguruan tinggi, untuk memasuki liburan, Tuhan berkenan memelihara dan memberkati mereka, sehingga dalam menikmati hari-hari hidupnya Tuhan pun tetap dipermuliakan. Oh Tuhan, juga kami terus memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena masalah pekerjaan, masalah kebutuhan hidup. Kami percaya Tuhan yang dapat memampukan mereka untuk menghadapi semua keadaan itu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkannya, sehingga dalam perjuangan yang ditempuh
Tuhan memberi jawaban yang pasti melalui usaha dan kerja. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa bagi setiap kami yang jauh dari orang tua, anak saudara, dan bahkan berjauhan dengan anak-anak dan cucu. Tuhan berkenan memelihara dan memberkati kami dan memberkati juga segenap keluarga kami yang jauh. Entah orang tua kami, anak cucu kami, sanak saudara kami. Sekalipun kami berjauhan, kami yakin di dalam Tuhan kami senantiasa didekatkan, bahkan dalam doa dan pengharapan kami senantiasa disatukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Semoga senantiasa dianugerahi kehidupan yang penuh damai sejahtera di antara kami semua. Kami boleh hidup berdampingan dengan semua orang meskipun kami berbeda, tetapi kami boleh bersama-sama. Bahwa dalam kehidupan yang berbeda kami tetap menjadi bagian dari hidup bersama untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Bagi setiap orang yang masih terus merancangkan kejahatan, kami mohon ampunan bagi mereka, karena kami yakin hanya Tuhanlah yang dapat mengubah setiap orang dari yang jahat menjadi yang baik, dan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Oh Tuhan, berkenanlah pula memberkati pemerintah kami pada segala hikmat dan kebijaksanaan, tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya demi kemaslahatan bangsa ini dan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Kami mohon dengarkan kami datang berseru mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, sebelum saya undur diri dari tempat ini, izinkan saya bersama dengan tim multimedia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan. Dan sebelum kita berpisah, kami ucapkan selamat malam, salam sehat untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga di dalam kita memperoleh berkat-berkat Tuhan, berkat kesehatan dan kekuatan. Sampai jumpa di edisi yang akan datang, dan Tuhan memberkati.